Selamat pagi teman-teman dan Pak Bayu Dipuro sebagai dosen pengampu. Kami dari kelompok 15, saya Davito dan rekan saya Calvin. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis kami terhadap chapter 10 dari buku The End of Marketing karya Carlos Gil. Nah, di sini fokus utama kami adalah bagaimana kekuatan kepribadian dan persuasi menjadi kunci sukses di era digital saat ini. Oke, selanjutnya itu di slide 2 ini ada core thesis, yaitu pertama, kita harus sepakat bahwa pemasaran tradisional sudah berakhir. Di slide ini, kita melihat sebuah tesis utama. Keberhasilan brand saat ini bukan lagi soal seberapa besar budget iklan kita, tapi seberapa kuat koneksi emosional yang kita bangun dengan audiens. Kita sedang berada di era di mana konsumen ingin berbicara dengan manusia, bukan dengan logo besar. Oke, good. Nah, di slide selanjutnya itu ada paradigma baru pemasaran digital. Nah, dalam paradigma baru ini ada dua hal penting. Pertama, brand yang hidup. Artinya, cara kita berkomunikasi harus terasa natural. Kedua, soal identitas versus promosi. Nah, di media sosial, orang akan follow sebuah brand karena mereka suka dengan karakternya, bukan karena ingin terus-menerus dikirimi foto produk jualan. Kayak gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya sini ada the 5P of Success Framework. Jadi yang pertama itu ada passion, yaitu menunjukkan energi positif. Persistent itu konsisten meskipun hasilnya tidak instan. Yang ketiga ada perseverance, itu terus berkembang lewat evaluasi. Yang keempat adalah personality, yaitu menunjukkan sisi manusiawi brand. Dan yang terakhir adalah persuasion, yaitu mempengaruhi orang setelah kepercayaan terbangun. Tanpa 4 poin pertama yang tadi itu saya sebutkan tadi itu, kita tidak akan pernah mencapai tahap persuasion. Contoh ini studi kasus Erigo. Kalau kita lihat dari studi kasus Erigo ini, kita semua tahu kalau Erigo ini adalah brand lokal yang sangat besar. Namun tantangan terbesarnya saat ini adalah bagaimana mempertahankan branding emosional di tengah ambisi mereka yang menjadi brand global. Kalau kita lihat dari slide ini adalah eksplorasi kekuatan Erigo itu ada dari konsep relevan, itu desain kasual yang identik dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Untuk akses aktivitas digital itu memanfaatkan Instagram dan TikTok secara agresif untuk promosi visual. Untuk prestasi internasional dari Erigo ini, mereka itu sudah hadir di New York Fashion Week untuk meningkatkan citra prestasi mereka di mata lokal. Dan yang terakhir itu, dari segi konten komunitas, Erigo itu punya kolaborasi yang masif dengan influencer untuk mempercepat jangkauan pasarnya. Oke, kita lanjut sekarang nih. Erigo ini kenapa kita bisa sebut sebagai local hero atau manajemen interventionnya. Nah, Erigo adalah sukses besarnya itu sejak 2010. Puncaknya adalah ketika mereka tampil di New York Fashion Week. Nah, ini kan membuktikan bahwa brand lokal bisa punya prestasi internasional jika strategi digitalnya tepat dan masif. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih, step 1, masalah utamanya. Masalah utamanya itu ya sebenarnya itu ancaman audience fatigue. Nah, namun ada bahaya yang mengintai nih. Sebutan itu yang tadi kita sebut itu kayak audience fatigue, atau kejenuhan audience. Nah, jadi ketika konten Erigo mulai terasa repetitif, terlalu sering memakai influencer besar yang terasa seperti iklan berbayar, nah audiens itu mulai terasa bosan. Akibatnya, keterikatan atau engagement organik mereka tuh bisa menurun drastis. Nah, ini kayak di sini ditulis nih, step 1 masalah utamanya itu ada engagement menurun, krisis genuine, dan kurang interaksi. Oke, next. Nah, jadi kalau kita di step by stepnya itu dari identifikasi masalah itu, jadi masalah pertamanya itu ya, masalah yang kami temukan adalah spontanitas berkurang, promosi berlebihan tanpa cerita storytelling, dan gaya bahasa yang mulai terasa kaku atau orang korporat. Nah, ini menciptakan antara jarak Erigo dan komunitasnya. Terus di step 2-nya itu ada intervensi strategis. Nah, sebagai solusi, kami mengusulkan nih 3 hal pertama, yaitu humanize, yang bisa disebutkan itu tunjukkan sisi di balik layarnya itu. Jadi yang kedua itu ada fokus pada micro influencer yang punya hubungan lebih jujur dengan pengikutnya. Terus yang ketiga itu ada kayak aktifkan dialog luar tuh. Jadi kita harus balas komentar dan ajak audiens mengobrol secara natural. Oke, kayak gitu kira-kira. Selanjutnya dilanjut orang saya. Oke, untuk step terakhir itu monitoring dan evaluasi. Jadi untuk memastikan strategi ini berhasil itu kita juga harus memantau metriknya. Bukan cuma soal dari segi penjualannya saja, tapi apakah engagement organik ini bisa naik, dan bagaimana sentimen komentar audiens, dan apakah ada pertumbuhan komunitas yang nyata secara organik. Dari sini yang terakhir ini saya akan menjelaskan dari kelemahan argumen yang ada dari Carlos Gil ini. Argumen dari Carlos Gil ini menyatakan bahwa penurunan engagement pada Erigo ini karena komunikasi brand yang terlalu kaku atau corporate. Tapi kelemahan yang disebutkan ini adalah kelemahan yang disebutkan itu tidak didukung bukti faktual yang akurat dan berfokus pada masalah komunikasi saja yang dia sebut sebagai faktor utamanya kalau dari bukunya. Sedangkan kalau menurut kami itu faktor lain itu juga bisa jadi faktor utamanya, contohnya dari segi supply chain, dari segi kompetitor dari Erigo, mungkin dari perusahaan lokal atau nasional, dan terakhir dari algoritma platform itu sendiri. Oke, jadi kesimpulan yang dari kasus Erigo ini dan bagus pula adalah semakin natural dan manusiawi cara komunikasi sebuah brand, maka peluang untuk mempertahankan loyalitas dari pelanggan akan semakin besar.